Sedangkan untuk third angle projection atau US style ini seolah-olah itu kita mengupas gitu ya, dikupas untuk gambar isometriknya. Sekarang seperti yang sempat saya sampaikan 2 minggu sebelumnya ya, kita akan coba latihan untuk membuat gambar ortografik dari sebuah gambar isometrik gitu ya. Nah, contohnya itu ini. Oke, jadi silakan kalian mengambil kertas ya, kemudian dibuat gambar ortografik atau multiview dari isometri ini ya, gambar ini. Dan ini sudah ada saya berikan keterangannya ya, 0,5 ya, 1 senti gitu ya, 1 senti, 2, 3 ya. Tapi kalian buat dengan skala 2:1 dari sini ya, jadi lebih besar gitu ya. Nah, untuk ini adalah apa namanya, standarnya ya, standar untuk atau template untuk potongan-potongan tampaknya gitu ya, tampak-tampaknya. Cuman sekarang ini adalah salah, ini adalah yang first angle. Saya minta kalian buat yang versi third angle ya, yang versi American style-nya ya. Oke, clear ya. Jadi silakan ambil kertas, buat versi template-nya yang ini. Kalau third angle itu yang kebalik ya. Nah, ini nih. Jadi di sini yang depan, ini yang depan, front view ya. Kemudian ini right view, left view, rear view, belakangnya, bottom, bawah, dan top, atasnya ya. Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Oke, ini yang jadi ambil template-nya yang bentuknya seperti ini, kemudian nih simbolnya, kemudian silakan digambar tampak-tampaknya ya untuk gambar isometri yang ini tadi. Ini. Waktunya mungkin 30 menit bisa lah ya. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nanti kita discuss ya, kita lihat dan kita discuss hasilnya. Silakan dimulai dari sekarang ya. Berarti ini 9.10, 9.40. Saya akan kita kembali untuk ngecek ya hasil dari kerjaan kalian. Oke, silakan. Waktunya mulai dari sekarang ya. Ini saya tetap share di sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup jelas ya. Naomi, Leo, Natania, Krisando. Gimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Gambarnya jelas ya. Silakan buat tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, kiri, atas, dan bawah. Ya. Mulai dari sekarang. Oke.
Oke, sudah semua ya. Hmm, sudah. Apakah ada yang mau men-share ya? Gimana? Oke, ada yang mau men-share? Sebelum saya tunjuk nih. Nah, ada ya, saya tunjuk ya. Chris Sando deh. Halo Chris. Oh, sebentar Pak, saya belum selesai. Belum selesai. Aldo, ini ada Aldo nih. Halo Aldo. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Naomi. Belum selesai. Wah, yang udah selesai siapa nih? Leo. Kedengeran, Pak? Saya udah selesai sih, Pak. Coba di-share ya. Sebentar. Terus saya pakai dua device ya, Pak, biar dari HP buat record. Iya, boleh. Yang lain selesaiin ya. Habis Leo, saya coba tanya nih. Naomi tadi ya. Naomi, Aldo, Chris. Oke. Leo. Ya. Itu kamu pakai template yang ini. Halo Leo. Ya, Pak. Template-nya yang first angle atau third angle itu? Ya udah coba deh dideketin yang front view-nya yang mana? Front view. Okay. Itu ya. Ini kamu tapi belum kasih ininya ya. Apa dimensinya ya?
Tapi secara umum ini benar ya, setengah, kemudian 1 senti ya. Tingginya itu 3 harusnya ya. Kemudian right view kanan. Oke, ini ada garis putus-putus ya di sini ya. Ini gimana ya cara? Oke. Ini kalau mau lihat gedein gimana? Nah ini tadi right view-nya ya ada nah. Ini right view ya. Ada garis putus-putus yang menandakan dia di belakang ya. Ada garis tersembunyi di belakangnya. Kemudian rear view ya. Rear view tampak belakang. Nah ini dengan lebar 2 ya, 2 cm, kemudian di setengah-setengah 1 cm ya di sini. Nah, tinggi tetap 3. Kemudian left view ya, kalau left view-nya setengah. Kok ini apa nih? Left ya? Left itu 111 ya, benar. 111 garis lurus semua solid ya. Kemudian ke atas top view-nya oke. 1 cm, kemudian di sininya setengah-setengah ya, jadi 2 cm. Lebar panjang 3 cm. Ininya tiap 1 cm ya. Anakan tangga kayak anakan tangganya ya, tiap 1 cm. Kemudian terakhir bottom juga menyerupai top view-nya ya, karena dia simetris ya. Oke, cuman mungkin tadi seperti yang saya sampaikan ya Leo, kalau untuk third angle itu template-nya nggak seperti yang ini. Ini adalah first angle ya template-nya. Kalau yang third angle itu coba saya share tadi. Boleh stop share, Leo. Nah, kalau triangle itu seperti ini template-nya ya. Jadi front-nya itu, front view, itu di sini letakannya ya. Kemudian di sini right view, kemudian left view ya. Kemudian rear view-nya di sini. Oke. Ini kemudian top. Ini kemudian bottom view. Oke. Tadi kayaknya si Leo, coba share ulang, Leo. Share ulang email kamu. Nah ini sepertinya bottomnya salah ya. Ada yang bisa benerin bottomnya? Bottomnya gimana harusnya? Gimana harusnya, Leo, bottomnya? Di putar ya Pak. Halo, apa? Tes Pak. Kok double ya suara kamu ya? Gimana? Diputar Pak. Ya, harusnya nggak salah posisinya ya. Ini ya, karena kan dia mengelupas gitu ya. Apa? Ya udah dikelupas gimana gitu kan ya. Jadi dia harusnya keputar nih, kebalik ya posisinya. Oke, kira-kira yang lain? Naomi, Kesando, Aldo, Natania, Arif, Calvin, Christophorus, udah dapat ya gambarannya bagaimana kita membuat sebuah gambar proyeksi ortografik dari sebuah objek yang isometrik.
Oke. Tadi Naomi mungkin mau coba kasih lihat hasilnya gimana, atau Aldo, atau Chris, Crisando, Christophorus, Natania. Mau share? Nah, kira-kira nih mengapa kok penting ya bagi kita untuk bisa melakukan tadi teknik ortografik tadi untuk belajar di konstruksi. Kelvin. Kenapa kok penting kita bisa teknik itu? Kelvin, menurut kamu kenapa kok penting ya kita bisa tadi teknik ortografiknya kalau kita belajar di konstruksi ini? Mungkin untuk memudahkan mengidentifikasi gambar kan, biar lebih mudah ntar apa ya menggambar sketsa buat bangunan gitu. Identifikasi gambar mungkin kurang tepat ya, karena banyak dari gambar konstruksi itu yang memakai teknik ortografik tadi, ya kan? Kita bicara gambar denah lantai. Denah lantai itu kan disajikan dalam bentuk 2 dimensi ya. Kemudian denah rumah itu kan adalah objek yang 3 dimensi. Kemudian kita dalam gambar konstruksinya itu membuat menjadi gambar 2 dimensi, ya kan? Kenapa menjadi gambar 2 dimensi? Karena kan seperti yang minggu lalu saya sampaikan, gambar 2 dimensi itu dia menyampaikan bentuk yang benar sesuai ukurannya juga tepat gitu ya, sehingga itu bisa dilaksanakan di lapangan gitu ya. Tapi memang kesulitannya atau kekurangan dari teknik ortografik itu adalah sulit untuk membayangkan bentuk 3D-nya gimana, karena dia kan potongan-potongan ya, tampak-tampak atas, tampak bawah, tampak kanan, tampak kiri. Nah, itu tergantung dari si orang yang membaca gambar, bagaimana dia mengintegrate itu semua gambar-gambarnya ya menjadi satu bangunan utuh gitu kan ya. Nah, itu kenapa kemudian di gambar konstruksi itu sangat penting bagi kita untuk bisa menguasai teknik ortografik ya, karena hampir semua gambar itu ya disajikan dalam bentuk 2 dimensi ya, tampaknya gitu ya, potongannya. Seperti misalnya tampak denah lantai jelas ya kan. Kemudian potongan bangunan ya, AA, potongan BB gitu kan ya, tampak samping. Nah, itu kan adalah tampak kanan atau tampak kiri dari sebuah objek gitu kan ya. Nah, kalian kan kemarin sudah saya berikan tugas tuh untuk membuat menduplikat gambar dengan hand drawing menggunakan alat hand drawing, entah itu Rapido atau apapun lah ya. Nah, itu dibuat di atas kertas kalkir. Kalian buat sesuai dengan skalanya, sesuai dengan gambarnya. Nah, itu kan kebanyakan dari gambar yang kalian buat itu adalah gambar-gambar yang ortografik sebenarnya ya. Gambar-gambar yang dia sifatnya itu adalah tampak, entah itu tampak atas, bawah, kanan, kiri, gitu kan ya. Nah, kalau ketika kalian menggambar, mungkin kalian baru memahami, oh ini satu detail tampak dari sini. Tapi kan belum tentu memahami bagaimana nih kalau misalnya menjadi bentuk isometriknya, ya kan, bentuk 3D-nya gitu kan ya. Maka itu harus ada, harus dibiasakan ya, istilahnya harus dibiasakan keterampilan untuk teknik isometrik maupun tadi ortografiknya ya. Oke, untuk kemarin gambar ya, tugas gambar itu kan harusnya minggu ke-7 ya kan. Minggu ke-7 kita sidang ya tanggal 18. Nah, kira-kira itu ini ada 8 orang kan ya, benar ya? Kemarin Aldo jadi ikut berpartisipasi kan ke kelompok berapa ya Aldo ya? Atau enggak nih?
Enggak, Pak. Saya baru pulang soalnya, Pak. Ya, eh, pilihannya di kamu ya. Kamu kemudian dengan tim kelompok kamu silakan koordinasi nih. Jadi atau enggak, karena ini kan ada bobotnya juga. Kalau enggak ada ya sayang ya nggak ada bobot nilainya gitu. Mumpung masih ada waktu 1 minggu gitu kan ya. Sampai mungkin malah sampai tanggal 18 berarti ada 10 harian. Itu bisa tuh silakan dikoordinasikan bagaimana nih gitu ya. Kemudian untuk tanggal 18-nya itu mau online atau offline. Itu saya berikan kepada kalian nih keputusannya. Untuk kelompok 1 apakah bisa online semua, offline semua atau bagaimana? Bisa online. Online, Offline Pak, bisa offline. bisa offline ya. Kelompok 1 ini ada Arif kan ya? Arif kelompok berapa ya? Iya Pak, Arif kelompok 1. Arif bisa datang. Ini yang kelompok 1 semua di Jakarta atau enggak ya? Soalnya jangan sampai memberatkan juga ya. Kalau memang ada yang nggak bisa. Kalau kelompok 2? Kelompok 2 tadi siapa aja sih? Kelompok 2 saya sama Sasi, Pak. Itu semua di Jakarta atau enggak? Iya, semua di Jabodetabek, Pak. Jadi offline ya, bisa ya? Bisa, Pak. Cuma nanti dikoordinasi sama Aldo lagi, Pak, nanti kita. Gimana? Maksudnya? Kan Aldo kan itu, Pak. Nanti kita tanya dia masuknya ke grup 2 kan, Pak, berarti si Aldo. Ya, secara ini sih ke grup 2. Cuman kan ya tergantung kalian nih ya. Kalau misalnya memang ada pembagian tugasnya masih ada, ya berarti kan ke Aldo nih. Nah, nanti asalkan koordinasi aja antara timnya ya. Kemudian untuk tanggal 18 hari Jumat kalau offline itu jam berapa? Kalian udah kelas jam berapa ya? Atau free ini? Kalau Senin cuman ini doang Pak kelasnya Pak. Bukan. Kan jadi Jumat ya, tanggal 18 ya. Oh Jumat nggak ada. Cuma nggak ada kelas ya, berarti mungkin jam 9 ya, bisa ya pagi. Jam 9 sampai 11 ya, masing-masing kelompok ya saya alokasikan waktu 1 jam ya, untuk nanti kita presentasi dan tanya jawab. Oke? Oke ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi yang scaling ya. Ini sih sebenarnya sedikit. Nggak terlalu. Oke, sudah kelihatan. Masih loading ya. Oke. Nah, jadi tadi selain kalau kita berbicara mengenai gambar konstruksi ya, selain harus bisa tadi teknik projection, isometrik dan ortografik ya, kita juga harus bisa mengenal dan menguasai masalah skala ya, penskalaan ya. Nah ini kan sebenarnya skala itu adalah representasi dari sebuah ukuran yang sebenarnya ya, actual size yang kemudian ditransfer ke dalam gambar. Mengapa perlu skala? Karena kan alat untuk menggambarnya itu, yaitu kertasnya itu kan terbatas ukurannya, sehingga kemudian kita perlu menskala ya, dari ukuran actual ke dalam ukuran gambar ya. Nah, skalanya sendiri itu biasanya ditulis di dalam dokumennya per gambarnya ya.
entah itu di atas, di bawah, ataupun di dalam title block-nya ya, ataupun di masing-masing section di bawah dari section gambarnya gitu ya. Nah, jadi ya memang teknik penskalaan atau scaling ini digunakan untuk menggambar gambar-gambar yang diskalakan gitu ya. Nah, ini contohnya ya, tinggi kuda lah ukurannya ya 1500 ya. Ketika dia diskalakan 1:10 maka menjadi 150 ya. Atau menjadi 15 cm di ukuran gambarnya ya. Berarti ini skalanya adalah skala yang reduce ya, dikecilkan. Nah, drawing itu kan sebuah gambar itu tentu digunakan untuk present ya, merepresentasikan sebuah objek yang sebenarnya ya, actual object, tapi dengan ukuran yang akurat ya, entah itu dia dikecilkan, diperkecil atau diperbesar ya, yang enlarge scale. Nah, skala itu dinotasikan dengan titik 2 ya, atau kolon titik 2. Jadi kalau misalnya gambar ini punya skala 1:10, berarti yang depannya itu adalah ukuran di dalam gambar. Sedangkan yang di bagian kedua ya, yang depan ini adalah menyatakan ukuran di gambar, sedangkan yang ini yang kedua di belakang ini adalah menyatakan ukuran yang sebenarnya ya. Misalnya ini adalah 1 cm di gambar, maka actualnya adalah 10 cm di lapangan ya. Secara aktualnya gitu ya. Nah, ini sepertinya saya sampaikan 2 minggu atau 3 minggu lalu ya. Jadi skala itu ada yang disebut skala 1:1 itu adalah full scale ya. Kemudian ada 2:1 itu adalah enlarge scale, yaitu gambar yang diperbesar. Kalau gambar full scale itu ya gambar ukuran di gambar ya sama dengan ukuran di actualnya ya, yang nyata gitu ya. Misalnya kalian menggambar penggaris 30 cm dibuat di dalam gambar kertas A3 sama ukurannya, itu adalah skala 1:1. Kemudian ada tadi 2:1 ya, artinya 2 ini adalah 2 ukuran di gambar ya, misalnya 2 cm di gambar, tapi pada kenyataannya hanya 1 cm di lapangan ya, di actualnya. Maka ini adalah ukuran skala yang diperbesar. Nah, ini umumnya untuk yang benda-benda kecil ya, komponen-komponen kecil yang kemudian mempermudah kita mengetahui, oh ini bautnya harusnya dipasang di mana atau di mana. Nah, itu adalah enlarge scale, menggunakan skala yang diperbesar. Nah, kalau bagaimana dengan untuk gambar-gambar konstruksi? Kalau gambar konstruksi umumnya itu adalah skala yang diperkecil, yaitu misalnya 1:100. Ini adalah ukuran yang umum ya, termasuk 1:50 juga umum ya. Nah, untuk 1:100 ini artinya 1 cm di lapangan, di gambar itu adalah 1 cm ya di lapangan, kan? Atau 1 meter. 1 cm itu kan artinya 1 meter ya. Berarti 1 cm di gambar itu adalah 1 meter di ukuran nyatanya gitu ya. Nah, karena dia ini sifatnya itu memperkecil, maka disebut reduced scale ya. Nah, di proyek konstruksi ya, pekerjaan konstruksi, kan kita memang banyak menggunakan gambar ya. Mengapa gambar? Karena gambar itu kan adalah landasan kalau kita mau membangun sesuatu di dalam pekerjaan di lapangannya gitu ya. Nah, ada beberapa rujukan lah ya, rujukan terkait dengan rasio skala. Yang pertama itu adalah lokasi ya. Denah lokasi ya, allocation plan. Ini umumnya skala 1:1000 ya. Karena apa? Karena lokasi itu kan peta ya. Seperti kita lihat peta, itu adalah skala semakin kecil gitu ya. Jadi 1 cm itu mewakili 1000 cm di lapangan ya. Atau berarti 10 meter ya. Kan? Kemudian untuk gambar site plan, lokasi, denah lokasi ya. Denah, kalau tadi location plan ini lebih ke peta ya secara menyeluruh, ada topografik dan lain sebagainya. Site plan ini umumnya ya benar-benar lebih ke untuk bangunannya ya, lokasi proyeknya.
Nah, lokasi proyeknya ini biasanya dengan skala 1:200 ya. 1 cm di lapangan berarti 2 meter. 1 cm di gambar berarti 2 meter di lapangan. Kemudian ada floor plan. Ini adalah denah lantai bangunan ya. Denah lantai ini 1:100. 1 cm di lapangan mewakili 1 meter ya, di 1 cm di gambar mewakili 1 meter di lapangan gitu ya. Kemudian ada room, misalnya lebih kecil lagi ruangan ya, 3x4, 4x4, 5x5. Ini menggunakan skala 1:50. Tujuannya apa? Intinya tujuan dari skala ini supaya fokus dari gambarnya itu kelihatan, ya kan, jelas, ya, akurat, tapi ya bisa terrepresentasi di dalam kertasnya, ya, kertas gambarnya. Kertas gambar yang biasa kita gunakan adalah A3 kan, maka perlu disesuaikan gitu ya. Boleh nggak Pak menggambar room plan atau denah ruangan ya, denah kamar itu skalanya 1:100? Boleh, tapi akan menghasilkan terlalu kecil gitu misalnya ya, menjadi terlalu kecil di kertas A3-nya sehingga banyak kosongnya di samping-sampingnya. Itu kan sayang ya. Kalau padahal kita mau fokus hanya di room plan itu. Kalau misalnya boleh nggak Pak kita gambar denah lantai ukurannya 1:200? Boleh, asalkan itu bisa memang masuk ke dalam kertas gitu kan ya. Ternyata denah lantainya rumahnya itu rumahnya lumayan gede ya, atau ruko ya. Kalau ruko kan tahu ya, tipikal ruko itu kan lebar dan panjang ke belakang misalnya. Nah, menggambar denah itu yang panjang ke belakang ini seperti apa gitu kan ya. Panjangnya bisa mungkin 10 meter ke belakang. 10 meter, kalau misalnya skalanya 1:200 berarti harus 200 cm di dalam gambar kan nggak bisa gitu ya di ininya gitu kan ya. Nah makanya seperti itu harus dilihat gitu ya di dalam gambarnya seperti apa. Oh sorry 20 cm ya. Kalau 20 cm di gambarnya masih bisa ya kertas A3 ya. Nanti gambarnya masih bisa, masih muat di dalam kertas A3-nya. Gitu. Jadi ya bagaimana lah buat supaya dia itu bisa akurat ya. Akurat itu artinya benar-benar menyerupai ya ukuran sebenarnya meskipun terskala, tapi juga dia muat di dalam kertas gambarnya ya. Kalau komponen drawing itu skalanya 1:5. Kalau assembly drawing ya, perakitan ya, dan umumnya itu untuk yang kecil-kecil itu bisa dengan actual size ya 1:1. Nah ini contoh gambar denah kitchen dining ya, ruang dapur dan ruang makan ya. Ini contohnya nih. Nah ini skalanya 1:50. Kelihatan ini kosong kan daerah sini gitu ya. Nah bagaimana cara sebenarnya yang tepat untuk gambar seperti ini? Selalu ingat gambar ini, objek gambarnya agar ditaruh di tengah-tengah ya. Supaya apa? Supaya fokusnya itu langsung kelihatan gitu ya. Oh di tengah gitu kan ya. Kemudian tadi seperti yang tadi saya bilang, skala ini sebenarnya bisa kita ubah ya. Ini tergantung kita gitu kan ya. Misalnya mau dibuat jadi skala 1:25 supaya lebih gede ya kan. Skala 1:25 artinya apa? Akan double dari ukuran ini kan ya. Nah ini bisa nggak kalau double ukuran ini kira-kira? Kalau misalnya masih muat, ya mending dibuat double aja ukurannya ya. Jadi skalanya lebih besar ya, 1:25 misalnya. Nah ini akan memberikan detailing yang lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Oke, ini masalah penskalaan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ini kalau seperti ini gambarnya kurang bagus ya, perlu digeser ya tadi. Nah yang kemarin tugas yang kemarin juga kan saya berikan itu gambar apa adanya. Perlu kalian sesuaikan ya tadi. Yang dinilai itu kan adalah kerapian, kelengkapan, kebersihan ya dan akurasinya ya. Nah, itu termasuk di sini nih peletakan ya, masalah peletakan gambar gitu ya.
Oke, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Nah, ini praktis ya, praktis. Mungkin nggak perlulah kalian kumpulkan sekarang, kalian buat aja dulu ya. Kalian lihat nih sekarang kamar kalian, ya, kamar tidur kalian itu ukurannya berapa nih kira-kira? Oh, kamar tidur saya ukurannya lumayan gede nih ya, 5 kali 6 misalnya ya. Atau saya ngekos nih Pak, ukuran saya 3 kali 4 doang ya. Ya nggak apa-apa, 3 kali 4. Kalau 3 kali 4 dengan skala 1:50 atau skala 1:25 enaknya ya, supaya muat di gambar, di kertas gambar. Nah, tapi ini tergantung juga kertas gambar yang akan kalian gunakan itu apakah A4 atau A3 gitu kan ya. Nah, coba deh kalian sketch, bukan sketch juga ya, tapi benar-benar gambar ya, sesuai dengan gambar penggaris yang rapi ya, di kertas A4 ataupun A3 yang kalian punya. Kemudian gambar floor plan kalian ya, denah lantai untuk kamar tidur kalian. Skalanya either 1:50 kalau misalnya ukuran kamarnya itu cukup besar ya, atau skalanya 1:25 ya, kalau misalnya ukuran kamarnya itu cukup kecil. Dan lengkapi pula dengan misalnya di dalam kamar itu ada apa, rak ya, lemari baju, apalagi ranjang gitu kan ya, ada meja belajar misalnya, termasuk di posisinya di mana gitu ya. Silakan dibuat, kemudian dikumpulkan aja minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Untuk ini silakan dikumpulkan via teks aja ya, tugas di apa, teks button ya, di dalam portal gambarnya ya, floor plan kalian dengan fotograf lah ya, foto yang mempresentasikan oh ini memang begini ya, kira-kira ya, supaya kita bisa lihat oh ini memang benar atau enggak gitu kan ya, peletakan, posisi gitu ya, ukuran dan lain sebagainya. Oke, kalau nggak ada, ini dikumpulkan Senin depan. Tapi Senin depan kita tidak akan ada kelas karena digantikan pada tanggal 18 ya. 18 hari Jumat untuk presentasi tugas pertama. Oke, clear semua ya. Kalau clear, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Oh ya, gimana? Jadi kita yang minggu depan kumpulinnya itu gambar yang floor plan ini ya? Ya, floor plan-nya aja. Oke. Ya. Oke, Pak. Kalau untuk yang gambar, tugas gambar yang apa rumah itu kan ya nanti ya, hari Jumat kalian bawa ya kertas dokumennya, kertas kalkir yang sudah dijilid ya, dijilid soft copy ya, binder, soft cover ya, soft cover binder warna cyan, dibawa ya untuk kita presentasi tanya jawab ya. Itu hari Jumat. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya akhiri sampai di sini semuanya. Terima kasih. Sehat selalu ya. Jangan lupa untuk presensi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sama.